Now on air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, asik banget sih bertiga kita ngobrol pagi hari ini ya. Ada Arga dan juga Duina. Dan nanti kita bakalan ada suara tadi satu ya. Iya. Ya, ada Sedang abang-abang. kita sembunyikan ya. Iya, ada abang-abang cakep nih yang datang untuk temenin kita pagi hari ini. Duina untuk ngobrol kurang lebih selama 1 jam ke depan ya, Duina ya. Iya, betul sekali. Ini kita panggil dulu nih, ada Abang Muhammad Aldin Kusuharto. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Panggilannya ini panggilan sehari-harinya apa nih Bang? Biasanya bisa dipanggil Aldin. Aldin. Oke, selamat pagi Bang Aldi. Selamat pagi Bang Aldin. Udah sarapan? Sudah. Apa kabarnya nih Bang di Baik, pagi baik. hari ini? Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah selalu sehat. semuanya. Nah, abis dari mana nih sebelumnya? Sebelum dari sini? Kebetulan habis dari kantor, Uh-uh. ngobrol-ngobrol bentar. Gimana nih buat hari ini persiapan? Barulah langsung berangkat sini. Oke, kalau Duina sendiri tadi? Sama. Enggak deh. Enggak deng kita. Dari tadi rumah. tadi kan udah siaran ya? Oh iya. Oke, Tadi udah sudah siaran. membuka siaran dulu di pagi hari. Oke, sip deh kalau gitu. Dan seperti biasa, ntar kita bakalan ada topik khusus yang kita bakalan obrolin. Iya. Nah, kebetulan Bang Aldin ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Nah, yang mungkin pernah lewat di Kedamin, ya. Pernah dong. Itu ada apa namanya? Kayak ada bangunan yang baru direhab ya. Betul Iya. sekali. Iya. Baru direnov deh. Baru direnov. Sudah cantik sekarang ya. Bagus ya, penampakannya, iya. bagus ya. Ini udah di depannya udah kayak mirror Betul. on the wall ya. Bisa kelihatan awan-awannya. Iya, bisa kelihatan awan-awannya gitu, Pak. Tapi dia Iya. tercover. Dia sebagai cover bangunan yang ada di belakangnya. Jadi Betul. udah tahu Mas Aldin ini dari BPJS Ketenagakerjaan. So pastinya kita bakalan ngulik ya, Duina Iya, ya, betul. terkait BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelum kita tanya apa itu BPJS Ketenagakerjaan, di tempat kerjanya sendiri Bang Aldin ini kerjanya di bidang apa nih? Nah, jadi kebetulan saya ini bagian pelayanan nih, Mbak Duina sama Bang Iya. Arga. Jadi yang misalnya ada klaim-klaim masuk, mereka mau klaim jaminan kecelakaan kerja, misalnya jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun atau jaminan kehilangan pekerjaan, Iya. itu bisa langsung bertemu dengan saya seperti itu. Oke. Jadi urusannya verifikasi klaim lah. Verifikasi Oke. klaim. Garda depan ya. Betul sekali, langsung ketemu sama para peserta atau Dengan customer. Betul. Oke, jadi yang pernah ngeklaim ataupun pendaftaran berarti lewat dengan Bisa. Aldin bisa, juga? Betul. Oke. Jadi bisa langsung ketemu nih ya. Jadi Iya, untuk kalau yang penasaran ya. Betul, penasaran nih untuk Bang Aldin seperti apa gitu. Nah, Jadi bisa silakan langsung ya. daftar ya. Silakan, Mbak. Silakan Mbak ya. Tapi kalau misalnya mau daftar biasanya pastinya si para pesertanya ini pengen tahu dulu dong ya. Apa aja sih yang mereka bakalan persyaratan, Syarat tata dan caranya, terus apa aja yang akan Iya. mereka dapetin. Ini pastinya mereka harus tahu dulu. Nah, inilah intinya pembahasan kita pagi hari ini ya, Duina ya. Oke, nah kalau misalnya tadi nih ada timbul pertanyaan, apa sih BPJS Ketenagakerjaan? Kan ada 2 tuh BPJS ya. Iya, satunya kesehatan Yang kesehatan. Apakah dia satu atau apakah dia terpisah atau kayak gimana? Silakan Bang Aldin. Oke, jadi ini pertanyaannya penting banget nih. Iya, Jadi bener. apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu? Nah, mungkin kita mundur lagi ke apa sih pengertian jaminan sosial. Nah, jadi jaminan sosial itu sebenarnya dia adalah bentuk perlindungan Oke. dari pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia ini sebenarnya siapa aja? Jadi ternyata nggak cuma warga negara Indonesia, tapi misalnya ada warga negara asing yang bekerja itu minimal 6 bulan, dia juga bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oh gitu. Nah, jadi perlindungan sosial ini dia memang fungsinya adalah melindungi kita, khususnya pekerja ya. Pekerja. Sorry, kalau perlindungan sosial secara umum seluruh rakyat Indonesia, karena pada dasarnya kita ini semua punya resiko. Manusia punya resiko sakit, punya Betul. resiko kematian juga, Iya, punya resiko kehilangan pekerjaan. Nah, ini mereka semua terlindungi dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti itu. Nah, mungkin tadi kata Bang Arga sama Mbak Duina, apa sih mungkin bedanya ya BPJS Kesehatan sama juga, BPJS iya, Ketenagakerjaan? Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan itu diberi amanat sama pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Nah, jadi memang untuk BPJS Tenagakerjaan dia lebih dikhususkan untuk pekerja. Kalau misalnya Oke. BPJS Kesehatan seluruh warga negara Indonesia, Mhm. bahkan yang baru lahir itu target pesertanya. Oh, gitu. Dan dia lebih berhubungan dengan penyakit gitu ya. Nah, sementara untuk BPJS Tenagakerjaan sendiri memang dia dikhususkan untuk pekerja. Dan dia itu dimandatkan untuk menyelenggarakan ada namanya program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Oke. Nah, ternyata tapi Bang Arga sama Mbak Dwina dan teman-teman listener, jadi berdasarkan Undang Cipta Kerja tahun 2020 kemarin, itu muncul lagi nih satu program baru namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan kehilangan Betul. pekerjaan, bukan pacar ya. Betul. Oke, lanjut. Oke. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan Betul. itu nambah satu ya. Nambah satu beban ya. Nambah satu lagi. Itu kalau nambah. boleh tahu kenapa bisa muncul? Ya. Apa yang mendasari? Biasanya kenapa gitu, Kira-kira. kira-kira lah ya. Jadi memang apa namanya, kita ini banyak risiko ya. Salah satunya memang kehilangan pekerjaan. Jadi ternyata dari pemerintah itu banyak pengaduan bahwa banyak sekali orang yang mengalami PHK. Nah, jadi latar belakang lahirnya jaminan kehilangan pekerjaan ini karena begitu banyaknya orang yang di PHK dan merasa mereka semua perlu terlindungi. Jadi manfaat jaminan hari tuanya aja nggak cukup. Karena kan ketika di PHK kan otomatis berhenti kerja. Iya. Nah, selama ini ketika memang berhenti kerja itu mereka cuma bisa mencairkan JHT. Nah, cuma dengan adanya JKP, Jaminan hari tua ya. betul, jaminan hari tua. Dengan adanya JKP ini ada manfaat baru nih. Jadi ada manfaat uang tunai, kemudian manfaat pelatihan sama informasi pasar kerja seperti itu. Oke, jadi benar-benar dibimbing ya, Iya, Dina betul. ya. Oke, jadi clear ya guys, Betul. perbedaannya ya, signifikan dengan- banget iya, perbedaan dengan antara ketenaga BPJS, kerjaan dengan yang ketenaga kesehatan dan kesehatan. konsepnya juga beda banget. Sasarannya nih. juga beda ya. Sangat beda beda. banget nih. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu lah, kan kemarin aku udah daftar BPJS, kok ada BPJS lagi? Kan ada dua jadi kartunya kan, Betul, tanda kayak gitu betul. kan. Jadi ternyata beda, bukan daftarnya double ya Dwina ya. Iya, betul sekali ya. Oke deh. Nah kalau misalnya pertanyaan kedua nih, silakan nih Dwina. Nah, nih kenapa sih Mas kita harus ikut menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan? Kenapa gitu? Ibaratnya kenapa Kenapa Harus. harus? Why nih? Why shock Kenapa? gitu kan? Iya. Why? Jadi memang pertama nih kita ada kampanye yang namanya kerja keras bebas cemas. Wih, Kerja mantap keras? ya. Kerja keras bebas, Bebas cemas. cemas. Oke, kita kerja keras, nusa risang. Jangan. Itu bahasa ulunya. Iya, iya. Nah, jadi memang kita ya balik lagi karena kita punya banyak risiko sebagai pekerja. Nah, ketika memang pekerjaannya ini sudah misalnya terkena risiko kecelakaan seperti itu, mengalami kecelakaan. Iya. Nah, kita ini hadir untuk melindungi mereka-mereka yang terdampak dari risiko ini seperti itu. Nah, jadi harapannya memang misalnya nih ada si peserta yang ternyata mengalami kematian. Iya. Nah, harapannya si keluarganya ini atau ahli warisnya ini mereka bisa melanjutkan hidupnya melalui manfaat yang diberikan oleh BPJS Tenagakerjaan. Jadi nggak cuma melindungi si pekerjanya, tapi juga keluarganya. Itu sih sebenarnya Tujuannya. tujuan dari Kenapa? BPJS Iya. Ketenagakerjaan. Mulia Betul. banget loh ya. Betul Iya. sekali. Ini pemerintah. Amalnya banyak nih ya. Iya. Betul. Sebenarnya ini pemerintah keren banget ya, Betul melalui sekali. BPJS ini khususnya yang ketenagakerjaan semuanya diperhatiin. Iya, Nah, betul. udah kesehatannya juga diperhatiin. Setelah dalam kecelakaan pekerjaan juga ternyata Diperhatikan. Sampai Diperhatikan. hari tua loh ya. sampai hari Betul. tua, sampai kena ke PHK juga Betul. diperhatikan. Jadi ini ibaratnya masyarakat Kapuas Hulu. Nah, ini harus mindsetnya ataupun pola pikirnya terbuka nih ya. Iya. Betul. Terbuka dengan mungkin dengan beberapa ya pastinya ada iuran ataupun premi per bulan ya biasanya. Betul Cuman sekali. mendapatkan manfaat yang Sangat banyak. baik, ibaratnya ada backingan. Betul. Ada backingan kalau suatu hari terjadi hal-hal yang kita nggak tidak inginkan. kita Tidak inginkan karena ingin. memang benar kata Aldin tadi, kalau semua pekerjaan punya resiko. Kita aja bisa tiba-tiba mikrofon ketelan nih. Nah, bahaya tuh, Amit-amit. itu bahaya. Iya. Nanti bisa ya. Tapi Bahaya. sama taspen. Iya. Jadi bahaya. Jadi Iya. bener itu maksudnya Iya. semua pekerjaan seringan apapun tetap ada resikonya. Betul Entah sekali. itu
lagi berjalan. Nah, itu ntar bakalan kita tanya nih Betul. ya ke Penting nih. Bang Aldinnya juga, kalau misalnya apa aja sih ibaratnya posisi ataupun di manakah si yang pengguna BPJS Ketenagakerjaan itu dapat mengklaim. Betul. Kan ada tempat-tempat biasanya kalau di asuransi Iya, dalam kesehatan keadaan apa? dalam Betul. keadaan apa kan kadang ada ini nggak bisa, mohon maaf Bu Pak, kami Itu tidak tidak bisa, termasuk. iya Iya. kami tidak bisa terklaim gitu Iya. kan, Betul, gara-gara Ibu di luar ini, di luar itu. Nah kalau dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada, tapi tahan dulu, kita break sejenak untuk Oke. kalian. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 103,4 FM. Ada juga Duwina. Iya. Masih ngobrol dengan Bang Aldin ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi udah banyak banget yang kita udah bahas, walaupun masih kulit-kulit luarnya aja kan. Iya betul, masih cover ya. Masih covernya nih, masih banyak yang bisa kita ulik dari Mas Aldinnya sendiri. Betul. Nah selanjutnya, sebenarnya Mas Aldin, apa sih sebenarnya itu jaminan kecelakaan kerja? Terus tuh siapa saja sih yang masuk kategori ataupun apa aja yang masuk kategori jaminan kecelakaan kerja? Mungkin lebih enaknya kayak ada contoh kasus kayaknya deh ya. Oke, Itu lebih enak ibaratnya, biar kita ngenak ngayalnya. Biasanya kayak gitu. Nah silakan Aldin. Oke, jadi buat teman-teman listeners, Bang Arga, Mbak Dwina, jadi jaminan kecelakaan kerja ini pertama manfaatnya adalah biaya pengobatan. Biaya pengobatan unlimited, jadi at cost, dia nggak ada batasannya. Oh nggak ada batasannya. Waduh, Berapapun keren ya. Kalau di sampai sembuh. tempat sebelah ya, itu ada Limit, range-nya, iya. bener ya? Ada range-nya, betul. Cuma memang untuk misalnya nih rawat inap, kita memang maksimal kelas 1. Kelas 1. Kalau misalnya mau naik kelas, nanti sisanya akan nambah sendiri seperti itu. Kelas 1 untuk rumah sakit pemerintah, dan kalau misalnya kelas rumah sakit swasta itu menyesuaikan, biasanya kelas 2 dia. Nah, tadi balik lagi nih ke pertanyaan Bang Arga, teman-teman listener. Jadi yang harus kita tahu sebelum mengklaim jaminan kecelakaan kerja, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti kecelakaan kerja? Iya. Nah, jadi kecelakaan kerja ini syaratnya yang pertama, dia itu ada ruda paksa. Nah, ruda paksa ini apa? Ruda paksa ini dibuktikan dengan adanya cedera. Jadi mungkin ada lebam, misalnya kebentur kayu, naik motor nih jatuh, kebentur, atau misalnya dia lagi bertani, misalnya lagi pakai arit, wah kena nih tangannya, keluar luka. Cat, ya. Iya. Itu masuk tuh kategori kecelakaan kerja. Iya. Nah, cuma mungkin itu udah jelas ya, ada ruda paksa. Kemudian yang kedua harus ada hubungannya dengan pekerjaan. Oh. Jadi, Nggak lagi mejeng, nggak lagi. nah bener, dia lagi kemana nih keluar sama Keluar, selingkuhannya gitu. Aduh, Misalnya. iya bisa lah. Who Iya. knows, Iya, gitu ya. bener. Iya. Nah, jadi misalnya nih, kategori yang ditanggung ini adalah ketika dia berangkat kerja dari rumah menuju kantor, kemudian pulang kerja dari kantor menuju ke rumah, kemudian perjalanan dinas, dan otomatis yang sudah pasti itu di lokasi kerja. Iya. Nah, mungkin nanti teman-teman bingung sebenarnya yang berangkat kerja seperti apa yang ditanggung. Iya. Yang pertama harus kita pastikan bahwa hari itu dia masuk ya, bukan masuk di hari libur ya. Iya. Gitu ya. Oke, kemudian jalurnya harus sesuai. Sesuai Ya. dengan yang dituju. Betul. Jadi Iya. kalau misalnya loh kok dia Tiba-tiba ngelenceng. minggir Beda kemana jalur nih? ya? Iya, ke tempat Ke tempat si A. Iya, siapa selingkuhannya. gitu. Ke tempat pacarnya dulu, padahal dia Iya, jalur kantornya bukan kayak sana gitu kan. malah belok-belok dia. Iya. Nah, ini yang nggak ditanggung, tapi ketika memang dia kecelakaan di jalurnya yang sesuai dengan arah kantor, oke itu ditanggung. Kemudian kalau misalnya dia ada perjalanan dinas, misalnya nih anggap aja misalnya Bang Arga dulu Iya. kerja, mungkin ya misal kerja di bank misalnya ya contohnya Silakan, kerja. selamat datang ya. Iya. Selamat datang di Ini ada yang bisa saya banting. Oke, misalnya kerja di bank, Iya. kemudian Bang Arga ditugasin nih sama pimpinannya buat menghadiri meeting di Pontianak nih. Iya. Jadi misalnya sekarang hari Jumat ya, Bang Arga ditugaskan hari Minggunya untuk meeting ke Pontianak. jam 8 pagi acaranya. Nah, di hari Sabtu Bang Arga berangkat nih. Mungkin sore kali ya, atau siang nggak apa-apa. Siang lah ya, oke. Siang perjalanan ke Pontianak. Nah, di perjalanan ke Pontianak, mungkin di Sintang misalnya ternyata terjadi Laka kecelakaan. lantas ya benar. Nah, itu
Menurut Bang Arga masih ditanggung nggak nih? Kira-kira? Ditanggung dong. Betul sekali. Ada surat Iya, perintahnya. Betul. Nanti dibuktikan dengan surat perintah perjalanan Iya. dinas. Iya. Kecuali tiba-tiba melenceng ke Melawi ya. Wah, beda Walaupun jalur. dalam perjalanan tapi jalurnya Betul. beda. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata loh kecelakaannya di Badau, kok Wah. ini kayaknya Menimbulkan Agak- pertanyaan Iya, ya. ngapain? mau lewat Malaysia dulu mungkin Udah ke pakai Pontianak. baling-baling bambu, maksudnya nongkrong dulu ke Badau. Betul. Nah itu jadi contohnya walaupun perjalanan dinas itu masih bisa di cover, atau mungkin misalnya di lokasi kerja ya, dia jam kerjanya misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Iya. Nah kecelakaannya ternyata di jam 8 malam. Kita cek dulu kenapa nih sampai jam 8 malam. Oh ternyata dia diperintahkan atasannya untuk lembur Lembur. sampai jam 10 malam. Itu juga bisa ditanggung. Oke. Nah, nanti tinggal dibuktikan sama surat keterangan lemburnya dari atasan. Dari atasannya. Seperti itu, betul. Jadi ada tim investigasi ya? Betul sekali. Oh, Jadi kalau gitu. misalnya dirasa wah ini kasusnya mencurigakan nih, Iya. baru Iya. didaftarin tadi pagi, Ternyata siangnya udah kecelakaan. Udah kecelakaan. Terus meninggal dunia. Nah, ini Aduh. amit-amit ya. Iya. Cuma inilah kasus-kasus yang memang harus diselidiki. Ada yang namanya pengecekan kasus seperti itu. Tapi ada itunya nggak sih, ibaratnya kalau di lantas itu kan ada batas kasus yang bisa ditanganin oleh kepolisian, ada batas waktu yang sudah lewat. Kan kadang nih masyarakat nih kalau misalnya ada laka lantas, oh dipakai berobat dulu kan, biarin 2 minggu dulu, 2 minggu kemudian setelah laka lantas baru dilaporin. Oke, jadi sebenarnya BPJS Tenagakerjaan ini Heeh. dia pelaporannya itu adalah 2 kali 24 jam. Oke, 2 hari. Tapi kalau misalnya pun lebih Heeh. dengan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan hal itu lagi, itu masih diizinkan. Dia batasnya bahkan sampai 5 tahun. Hah? Jadi misalnya nih Lama ya? kecelakaannya tahun ini Heeh. ternyata dilaporkannya Tahun depan. 2025 Oh, misalnya. 3 tahun. Ya. Nah, itu masih bisa diajukan, tapi dia harus memberikan surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Ketika diulangi lagi dia telat lebih dari 2 hari. 2 hari itu tidak ditanggung. Oh gitu. Nah, tapi tetap aja nih kalau misalnya 3 tahun kita perlu cek, perlu investigasi juga ke Kenapa perusahaannya. ya? Kenapa baru dilaporkan Iya. seperti itu. Baik banget ya. Iya ya. Diampuni dulu ya untuk Masih ada yang surat, pertama masih kali, ada ya. surat ke SP1 ya. Iya. Iya. Diberikan kesempatan terlebih Diberikan dahulu kesempatan. ya. Tapi bagus nih pertanyaan Bang Arga, jadi saya jadi keinget nih mau ngasih info juga. Oke, apa tuh? Nah, jadi untuk kecelakaan lalu lintas ini kan ada kecelakaan tunggal sama kecelakaan ganda. Iya. Selama memang itu masuk kategori kecelakaan kerja tadi, entah itu berangkat kerja, pulang kerja atau dinas, itu kami tanggung. Nah, kalau misalnya kecelakaan ganda, dia itu sebenarnya penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Jasara Harja. Tapi kita udah ada COB nih, udah ada kerjasama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai Jasara Harja dulu, kemudian nanti plafonnya kan Jasara Harja tuh 20 juta, sisanya nanti ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata memang mau langsung pakai BPJS Tenagakerjaan aja nggak masalah seperti itu. Cuma oke. mungkin nanti nanya, emang kalau gitu kenapa nggak langsung BPJS Tenagakerjaan aja? Iya, mendingan kayak ya? gitu, Betul ibaratnya kan? nggak repot. Langsung ya. Biasanya kan ada administrasi ya. Betul. Mending Nah, satu kali aja betul. administrasinya. Nah, mungkin pertimbangannya, jadi kan Jasara Harja ini ada santunan. Iya. Misalnya ada nih yang ternyata kecelakaan kerja meninggal dunia amit-amit. Iya, Nah, dia terus kalau gimana? misalnya lapor Jasara Harja, dapat santunan kematian dari Jasara Harja, dapat santunan kematian juga dari BPJS BPJS Tenagakerjaan. Betul sekali. Jadi dapatnya Jadi double. Boleh tapi boleh. sah-sah aja ya. Sah-sah saja. Jadi silahkan ya masyarakat di Kapuas Hulu ataupun siapapun Anda yang mendengarkan. Betul. Ini adalah sebuah informasi yang sangat bagus, tidak mendoakan. Betul. Ya, Tapi kita cuman mengantisipasi ya. mengantisipasi Betul. dan mana tahu ada keluarga yang terjadi hal seperti itu kan kita nggak tahu ya. Silahkan dimanfaatin aja, bukan dimanfaatin karena emang pelayanannya ya. sudah tersedia ya. Betul. Ibarat kalian bayar pajak Betul. dan itu di biasanya di STNK dan lain sebagainya tuh ada Jasara Tertera ya. Harja. Nah itu Dan tertera memang itu sudah termasuk. hak kita ya. Udah hak kita. Betul. Aduh pajak. Aduh. Gimana? yang kemarin ya Jadi udah nggak nggak. ingat. Udah buang enggak. Bayar pajak harus bayar SPT Wajib. ya. Maret ini harus. Jadi itu ya clear ya guys ya. Oke. Nah terkait misalnya yang Kalau- meninggal ya, Iya. gimana nih Tadi Dina? kan sudah sempat disinggung-singgung Iya. ya terkait Betul. dengan kalau misalnya ada kecelakaan kemudian meninggal meninggal. atau kasus lain. Nah, kalau misalnya nih meninggal mendadak
Itu kategorinya seperti apa sih yang termasuk meninggal mendadak? Oke, jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu. Serem ya kata-katanya. Meninggal mendadak Takut ya. Iya iya. Apa namanya? Nah, jadi memang pertama manfaatnya nih, ketika dia kecelakaan kerja kemudian meninggal dunia, itu dia mendapatkan 48 kali upah. Taruhlah misalnya UMR dari Kapuas Hulu mungkin sekitar 2 jutaan ya. Iya. 2 juta 6. 2 juta 6 ya, dikali 48 upah ditambah 10 Enggak, juta. Ding. Standarnya 2.400.000 di sini. 2.400.000 untuk lulusan ya. SMA ya. 2.400.000 Iya. dikali 48 ditambah 10 juta biaya pemakaman ditambah 12 juta biaya santunan sekaligus. Nah, itu otomatis udah di atas 100 juta tuh. Iya banyak. Oke, masih bersama kami bertiga di pagi hari ini. Selamat pagi aja untuk kalian yang baru bergabung di Rasika ya, Dina ya. Mudah-mudahan kalian enjoy dan tentunya mendapatkan informasi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan barengan dengan Bang Aldin. Masih semangat ya Bang Aldin ya. Masih. Oke, nah kita masuk ke JKK dulu deh. Oke. Nah, silakan nih Bang Aldin. JKK itu sebenarnya apa sih, itu singkatan dari apa? Dan apa manfaatnya? JKK Jaminan jaminan kecelakaan kerja yang tadi udah nah, kita yang bahas tadi. ya. Nah, Oh, oke. gitu. Oh, Oke. itu gitu kesingkatannya yang Iya. tadi Ternyata sudah disinggung sudah ya. disinggung Sudah ternyata disinggung. JKK. Yang kita jelaskan tadi itu JKK. JKK. Jaminan kecelakaan kerja, betul. Oke, jadi terkait dengan biayanya juga sebenarnya udah diomongin tadi ya. Iya, Unlimited. unlimited. Kayak kartu perdana unlimited ini ya. Betul. Berarti kalau misalnya ada yang biasanya kan biaya operasi mahal-mahal tuh. Betul. Biaya operasi mahal-mahal, apalagi kalau kan kadang amit-amit ngomongin yang serem-serem mulu ya. Jadi kalau misalnya kadang kan ada yang entah itu harus amputasi tangan ataupun kaki gitu kan. Itu kan biasanya ada tangan-tangan yang bisa disambung gitu kan, ibaratnya di tangan robotik yang mahal banget, luar biasa mahalnya. Kakinya yang kaki robotik kayak gitu, itu bisa tercover nggak sih? Betul. Nah, makasih, ini pertanyaan bagus Bang Arga. Jadi teman-teman listener semua, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini memang nggak cuma biaya perawatan aja manfaatnya yang unlimited, tapi ada yang namanya pertama biaya pengangkutan nih, biaya transportasi. Jadi baik itu darat, laut, kemudian dari udara, itu semua ada manfaatnya. Kalau darat itu plafonnya adalah 5 juta, laut 2 juta, dan udara juga 10 juta. Darat 10 juta. Oke. Udara 10 juta. Nah, jadi di samping manfaat dari biaya pengangkutan itu ada juga tadi benar manfaat santunan cacat. Nah, jadi santunan cacat ini kan macam-macam nih. Ada yang cacat anatomis, misalnya tangannya buntung, jarinya buntung, misalnya diamputasi gitu ya. Nah, itu ada santunannya sendiri. Nah, perhitungannya gimana? Itu adalah persentase tabel. Tabelnya ada sendiri dari peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015. Persentase tabel dikali 80 bulan upah. Nah, itu nanti yang akan diberikan santunan kepada si pekerja yang mengalami cacat tadi. Nah, tadi balik lagi ke Bang Arga, mungkin kalau gimana kalau misalnya ternyata dia cacatnya Amputasi parah gitu gitu, kan, ya, terus diamputasi tangannya Iya, gitu. gimana dong, Full. masih bisa kerja enggak Nah, gitu kan? betul. Jadi kami ada yang namanya program return to work. Jadi Oke. harapannya buat para pekerja yang mengalami kecelakaan berat nih, misalnya tadi diamputasi tangannya, itu mereka bisa bekerja kembali meskipun sudah mengalami cedera yang sangat berat. Jadi waktu itu saya penempatan di Bandar Lampung nih. Aku penempatan di Bandar Lampung, ada kasus tangannya diamputasi. Nah, otomatis dia mendapatkan perawatan ya di rumah sakit. Pasti, itu full ya. di cover. Kemudian dia juga dapat santunan cacat. Itu senilai kurang lebih 50 juta karena tangannya yang hilang. Itu sudah berdasarkan persentase tabel dan upah tadi. Nah, kemudian kita juga ada manfaat diberikan tangan robotik seperti itu. Jadi tadinya kan tangannya nggak ada nih, udah nih buntung nih ibaratnya kasarnya ya. Dikasih tangan robotik. Nah, walaupun memang itu perlu waktu ya. Jadi ada pelatihnya juga sehingga dia bisa akhirnya menggunakan tangan robotik Tangan itu itu, untuk bekerja. Jadi mulai dari yang simpel, mungkin menggenggam dulu, Iya, megang pensil, kemudian terus bisa nulis juga. Iya. Dan mungkin bahkan kalau yang udah ahli dia bisa naik motor misalnya. Waduh, Seperti keren itu. ya. Itu bisa. Kemudian kita juga melakukan konsultasi dengan perusahaan, intinya agar si pekerja tadi bisa kembali bekerja. Jadi mungkin yang sebelumnya
dia pekerjaan berat ya katakanlah, dia bisa dipindahkan ke bagian admin seperti itu yang Oh, lebih iya. santai lah Santai. ibaratnya seperti itu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi ada berarti dikawal terus ya Betul. sampai dia bisa, atau hanya setelah dikasih tangan robotiknya dilepas, ataupun masih dikawal oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dia konsultasi ke perusahaannya lagi. Betul. Jadi dikawal sampai dia benar-benar sudah bekerja sendiri di perusahaan itu. Nah, kan bagus Bisa banget. ya. Betul. Ya, Bimbing. jadi kebayang ya manfaatnya. Jadi memang kembali lagi nih ibaratnya memang harus dibutuhkan ya pengeluaran setiap bulan sebenarnya. Cuman kalau kita mikirin manfaatnya yang sangat Luar luar biasa. biasa Iya. sampai segitunya, sampai konsultasi ke perusahaannya, sampai dibimbing lagi, sampai Iya. dia bisa mendapatkan pekerjaan, itu kayaknya nggak masalah lah. Iya, sungguh Beberapa worth it ya. ya worth it banget sih. Nah biasanya kan ini worth itnya berapa nih? Iya. Nah kita tanya nih. Kalau tadi kan kita udah bahas banyak banget terkait dengan manfaat yang akan didapatin si penerima manfaat ataupun si yang memiliki akun ketenagakerjaan di BPJS. Nah kalau misalnya cara pendaftarannya nih kita belum tahu nih, ataupun persyaratannya untuk mendaftar nih. Jadi mungkin kalau di perusahaan mungkin teman-teman udah tahu Iya. ya, bisa langsung datang ke kantor cabang ataupun bisa lewat aplikasi Jemo atau Jemo. langsung ke website bpjsnagakerjaan.go.id. BPJS ketenagakerjaan.go.id. .go ya, bukan .co ya. Betul, .go ya, government Iya. pemerintah. Iya. Oke. Nah, yang sasaran kita sebenarnya sekarang ini adalah justru teman-teman di sektor informal. Jadi Iya. yang kayak petani, mungkin nelayan, Iya. tukang cukur misalnya, penyanyi, biduan gitu Iya. yang memang lagi nyanyi ketelan nih. Ketidakdidikan kan. yang memang mereka nggak punya penghasilan tetap. Oh iya, Jadi benar. variatif lah seperti Iya. itu. Nah, itu bisa aja kalau mau langsung datang kantor kami bisa. Yang dibutuhkan cukup KTP aja. Iya. Cukup KTP. Nah, untuk biayanya sendiri untuk 2 program itu sebesar 16.800 Murah. Wah, per bulan. terjangkau ya. Itu murah banget. Murah banget. Iya. Lebih murah dari Itu satu dapatnya bungkus apa, Bang? rokok. Iya, benar. Itu dapatnya apa aja? Kan ada 2. Ya, jadi program jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Oke. Jadi misalnya nih amit-amit dia udah ngedaftar nih ya. Kemudian ternyata Terjadi. seminggu kemudian udah takdir Tuhan nih Iya. meninggal dunia. Kita nggak ngitung, oh dia baru bayar Masuk, 16.800. Tapi ketika dia memang sudah aktif, dia aktif bekerja, kemudian meninggal dunia, kita wajib, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan 42 juta. Seperti itu. Enggak di tempat sebelah ya. Ya. Itu harus 5 tahun. Waduh. Ada kadang yang harus 5 tahun, ada ada yang Betul. berapa tahun baru bisa mendapatkan manfaatnya. Oh, Bang Arga, gitu. kalau mungkin contoh konkretnya nih ya. Jadi saya waktu pertama kali penempatan di Kapuas Hulu Iya. ini ada peserta di Desa Ingkotambe, dia Iya. baru daftar sehari. Sehari. Jadi hari Kamisnya didaftarkan, hari Jumatnya meninggal. Awalnya memang saya curiga nih ya, ini benar nggak sih? Iya. Tapi setelah saya ketemu keluarganya, ketemu perangkat desanya, nah ternyata memang kebetulannya dia sudah didaftarkan H-1. Nah di saat didaftarkan itu kondisinya masih sehat, masih bisa bekerja. Nah bahkan di hari H dia meninggal tuh dia masih kerja. Iya. Dia kan petani nih, Heeh. petani pulang kerja di rumah tiba-tiba serangan jantung. Waduh. Nah itu nggak ada yang tahu kan. Nah Iya, ternyata benar. serangan jantung kemudian meninggal dunia. Saya cek kasus ternyata semua bukti mendukung dia masih aktif bekerja, cuma memang kebetulan kena serangan jantung dan meninggal dunia. Itu kami bayarkan ke ahli warisnya senilai 42 juta meskipun baru sehari Satu hari. terdaftar. Iya. Itu contoh Paling konkretnya. ya, jadi beratnya paling tidak ada meringankan beban keluarga Iya. yang ditinggalkan Betul. ya, walaupun Betul sekali. memang nyawa tidak bisa dibayar dengan harga, apapun ya. Betul. namun dapat hidup berkelanjutan ke Iya. depannya mungkin ya, untuk biaya hidup anaknya, apalagi kalau menjadi tulang punggung keluarga kan, yang hanya benar-benar dari Mencari nafkah lah ya ya. si pencari nafkah itulah yang dapat menghidupi
keluarganya kan sangat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan, entah itu untuk modal buka usaha ataupun dan lain sebagainya lah. Oke. Betul banget. Jadi kemarin tuh ternyata kan mereka Dayak ya, Dayak Taman. Mereka itu biasanya kalau meninggal ada ritual. Iya, Jadi betul. makan-makan dan menghabiskan biaya bahkan sampai puluhan juta Iya, katanya. betul. Nah, jadi mereka ya memang terbantulah seperti itu dengan adanya santunan tersebut. Untuk Kak Sela Dayak apa, Kak meringankan Sela? beban. Saya Iban. Iban ya. Iya. Oke. Oke, kalau istri aku Punan. Dayak Punan. Iya, Campur sih. Iya. Campur soalnya sekarang kan udah banyak banget pencampuran suku Dayak ya. Jadi jadilah anaknya Iya. Sky. Oke. Jadi pendengar mungkin itu informasi yang sangat berguna ya bagi kita semuanya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya kalian ingin mendaftarkan diri kalian ke BPJS Ketenagakerjaan, ya memang Kapuasulu ini cakupannya luas banget Bang Luas Aldin banget, ya. betul. Daerahnya memang Ya, cukup luas ya. luas banget. Jadi untuk mungkin para masyarakat yang tertarik, silahkanlah mendaftar. Kalau mungkin sempat datang ke Putus Sibau, oke. Tapi gimana nih kalau orang-orang yang di Cukup kampung-kampung ya, Betul. ataupun di desa-desa yang memang transportasinya agak melelahkan Iya, untuk ke betul. Putus Sibau, khususnya di Kedamin, di kantor pusatnya. Gimana Bang Aldin? Jadi sebenarnya kita tuh di desa-desa itu sudah ada beberapa desa yang ada agen perisainya. Agen perisai, Agen perisai. bawa Jadi- tameng kemana-mana? itu dia. Enggak juga ya. Jadi perisai itu adalah penggerak jaminan sosial. Jadi perwakilan kita lah, perpanjangan tangan kita di desa-desa. Nah, lewat agen perisai ini, nah mereka bisa mendaftarkan seperti itu. Jadi nanti agen perisainya yang membawa berkas-berkas ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Kedamin. Atau kalau memang ternyata di desa tersebut belum ada agen perisai, bisa minta tolong ke kepala desanya, karena memang kepala desanya ini sebelumnya sudah kami sosialisasi lah seperti itu, agar bisa mengakomodir warganya yang ingin terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Oke, Keren jadi jangan takut ya. Betul. Kalau misalnya kepala desanya nggak tahu nih. Iya, ternyata. Kalau nggak tahu ini ada nomor telepon yang mungkin bisa dihubungin mungkin. Oh ya, silakan bisa di 0878 0878 5480 5480 2679. 2679. Boleh diulangi dulu dong Bang Aldin. Oke, 0878 878 5480 54802679. Itu kalau boleh itu terhubung dengan siapa? ke saya sendiri. Nah, Jadi Bang langsung ya? Aldinnya sendiri. Jadi silakan yang mau tanya-tanya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, berapa preminya, apa aja manfaat. Biasanya kan ada untuk harga segini dapat yang ini, untuk harga yang segini dapat yang segini. Silakan ditanya-tanya aja langsung. Kalaupun memang pengen datang langsung biar enak ya konsultasinya. Silahkan. Nah, aku ada pertanyaan nih. Oke. Gimana nih kalau misalnya nih kami berdua ini kan pegawai, ini kan berdua dengan Dwina nih. Kami kan dijamin dengan Taspen. Tapi ingin juga mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nah Itu gimana bisa. tuh? Misalnya nih Bang Arga kan artis nih ya di Wih, Kapuasulu. Seniman, Amin. amin. Nah, misalnya Bang Arga MC nih, profesi sampingannya selain di Diskominfo, itu Bener. bisa juga masuk ke sektor bukan penerima upah. BKU ya. BPU tadi. Oh, BPU, BKU, buku keuangan. Ataupun misalnya Mbak Dwina, oh ternyata Mbak Dwina ini Biduan dia nih. Kerja malamnya. Kerja malamnya. Ataupun mungkin fotografer Iya. gitu ya, jasa fotografi setiap Sabtu Minggu misalnya, itu bisa juga. Tadi iurannya 16.800 untuk 1 bulan. Jadi kalau misalnya 3 bulan itu sekitar 50.000, kemudian 1 tahun itu bisa di 200.000. Seperti itu. Nah, itu bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 program. Nah, kalau misalnya
mungkin nih Bang Arga atau Mbak Dwina pengen nambah lagi jaminan hari tua, tinggal tambah 20.000 untuk tabungannya seperti itu. Jadi totalnya 1 bulan 36.800. Oke, nah tadi belum dibahas sih deh kayaknya kalau yang jaminan tua ya. Oh iya, jaminan hari tua betul sekali. Jaminan hari tua Sampai nih. kelewatan ya. Kalau jaminan hari tua itu langsung ke manfaatnya aja deh. Oke, Nih kalau boleh. biasanya kan jaminan hari tua ini kalau yang pegawai kan pensiunan, dapat Iya. pensiunan. Nah, kalau jaminan hari tuanya dari BPJS Ketenagakerjaan itu versinya seperti apa sih? Jadi Untuk penerima manfaatnya. betul, memang mungkin udah namanya jaminan hari tua, jadi memang itu untuk memberikan kesejahteraan di hari tua. Jadi pertama syaratnya nih buat dapat manfaat JHT, yang pertama dia sudah berusia 56 tahun. Oke. Atau dia sudah berhenti bekerja, entah itu mengundurkan diri, entah itu memang dia di PHK, atau amit-amit meninggal dunia, ahli warisnya bisa dapat. Nah, jadi kalau misalnya dia berhenti kerja karena mengundurkan diri, itu ada masa tunggunya dulu, tapi 1 bulan. Oh, 1 Iya. bulan, nggak lama. Nggak lama lah ya. Kalau misalnya dia di habis kontrak, itu nggak ada masa tunggunya. Kalau gitu. misalnya 56 tahun juga dia nggak ada masa tunggunya. Oh, berarti kalau sampai syarat itu nggak ada masa tunggunya. Nggak ada masa Oke. tunggunya. Jadi jaminan hari tua ini bukan hanya benar-benar tua ya. Betul, Kalau tiba-tiba berhenti dari pekerjaan ataupun kayak gitu bisa. dapat Bisa. juga. Dapat juga. Jadi berhenti misalnya 30 tahun mau berhenti kerja deh di perusahaan ini, Iya, iya. suasananya Sumpuk toksik gitu ya. gitu Iya. misalnya. Toksik banget iya. Oke lah, kita resign aja. Nah, mengundurkan diri nih. 1 bulan kemudian bisa untuk klaim jaminan hari tua seperti itu. Jaminan Gitu. hari tua itu yang terklaim itu apakah tabungan yang selama di yang setiap bulan itu apakah memang ada angka dan berapa lama gitu? Ya, jadi itu memang yang ditabung ibaratnya setiap bulan. Jadi setiap bulan, dan kita juga ada hasil pengembangannya setiap tahun seperti itu. Nah, hasil pengembangannya itu lebih besar dari suku bunga deposito bank BUMN seperti itu. Oke, jadi ini ibaratnya nanam saham ya. Iya, nabung lah ya tiap bulan. Nabung. Cuma bedanya kita nggak ada potongan sama Nggak ada sekali. potongan, Jadi bener. pasti bertambah lah tabungan kita. Iya Seperti benar, itu. jadi nggak ada potongan. Nah kalau misalnya sudah habis masa tabungannya nih kan per bulan dicairinnya per bulan ya. Dia- Jadi ya, Per bulan dicairinnya itu per bulannya maksimal berapa? jadi 100%. Jadi tabungannya, misalnya dia kerja di perusahaan A udah 10 tahun, mengundurkan diri nih ya, nunggu 1 bulan, nah kemudian tabungan fullnya itu bisa dicairkan 100%. Oh dia Widih, satu kali mantap. cuman dia 100% Satu kali langsung. cair ya? Satu kali Satu cair kali ditambah cair. dengan bunga yang tadi Iya. ya. Betul sekali. Nah, itu Oke. untuk teman-teman penerima upah ya, sektor formal. Nah, kalau informal itu bisa diambil kapan aja. Oh, Jadi- tidak perlu menunggu 5 tahun. Jadi misalnya udah cukup nih tabungannya. Sebenarnya nabungnya nggak harus 20.000 ya, bisa lebih seperti itu. Cuma memang minimal 20.000. Misalnya udah tertabung 1 juta. Mau diklaimkan nih, datang aja langsung ke kantor cabang, ke Kapuas Hulu nih ya, buat teman-teman yang di Kapuas Hulu, minta dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan itu bisa langsung diklaim 100% tabungannya. Itu keistimewaannya dari si bukan penerima upah ini. Jadi dia bisa langsung gitu untuk dicairkan seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu 1 bulan kayak yang mengundurkan diri tadi ya. Betul sekali. Oke, jadi bisa ya. Bisa. Jadi para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, ini silahkan yang ingin daftar 2 manfaat ya. Kan Betul. kita udah Atau ada. lebih ya, kan bisa Iya. nambah tadi ya. Iya. Kalau mau. Kalau mau ya silahkan Silahkan, saja silahkan. untuk mendaftar. Kalau misalnya malas datang ke counternya di Jalan Lintas Selatan ya, Selatan. Lintas Selatan nomor berapa sih kalau BPJS? Ingat nggak? Lintas Selatan aja. Tapi pasti kelihatan kok kantor Iya. BPJS Ketenagakerjaan, bukan yang di samping tempat nongkrong ya, itu Bukan, kesehatan. betul. Nah, Ketenagakerjaannya nggak di ujung sana, nggak mau ke Sebelah Simpang kanan Melawi, ya. ya, Melapi dekat mau Simpang Melapi, dia sebelah kanan lah. Mm-mm. Posisinya dekat-dekat gipsum gitulah deh kalau Iya, nggak betul. salah nih. Silakan datang mampir di sana, ketemu Bang Aldin sendiri, ataupun kalau misalnya pengen via telepon, WhatsApp terhubung ya. Bisa. Di nomor 0878 5480 2679. Harga ulang di 0878 5480 2679.
silakan dihubungin di jam kerja. Betul Kalau sekali. bisa, kalau di jam istirahat tolong jangan. Betul. Ya. Hari libur jangan. Hari libur jangan, karena pun Bang Aldin juga untuk mendaftarnya hanya bisa di komputer kantor, di iya. kantor yang pasnya ataupun laptop di kantornya ya. Nah, kalau misalnya tadi kan ada kita sedikit bahas JMO ya, Duina ya. Iya. Oke. JMO nih boleh Aplikasi nih ya. aplikasi katanya nih. Silakan singkat deh, apa sih sebenarnya JMO? Apa sih itu? JMO ya. JMO. Jam Sostek Mobile. Jam Jadi, Sostek gitu. Mobile. dulu namanya itu BPJS TKU berubah ke JMO. Jadi JMO ini adalah aplikasi di mana kita bisa dapat seluruh info mengenai BPJS Tenagakerjaan. Bukan cuma info, kita juga bisa daftar sebagai peserta, kita bisa cek saldo kita juga, saldo JHT tadi. Iya. Dan juga buat teman-teman tadi di sektor formal, di Iya. penerima upah, itu juga bisa langsung klaim di aplikasi JMO. Itu kita kalau misalnya klaim di aplikasi JMO itu hanya butuh 10-15 menit langsung cair seperti Iya. itu. Cuma memang syaratnya saldonya harus di bawah 10 juta. Kalau di atas 10 juta itu bisa di lapakasik.bpjsnagakerjaan.go.id atau langsung datang ke kantor cabang Kapuas Hulu. Oke. Ketemu saya. Ya, ketemu Bang Aldinnya. Oke, jadi sebuah aplikasi itu udah available di semua jenis itu handphone. Sudah, jadi sudah available di App Store ataupun di Play Store. Di Play seperti itu. Store. Tinggal di download aja keywordnya JMO. JMO. Jadi silakan kaliyan yang ingin cari tahu. Sekarang udah nggak pakai brosur-brosur kertas lembaran lagi. Iya. Udah serba digital. Gak ya. hemat ya, ibaratnya tidak orientasinya nggak lingkungan banget Iya, ya. Kita betul. sekarang udah grim lifestyle, Iya. jadi silahkan gunakan Paperless ya aplikasi. Ya, silakan gunakan aplikasi. Kalau misalnya cari di tempat download aplikasi kalian atau teman-teman semuanya, JMO ya. Jadi silakan dicari, di download aja. Di situ udah ada rentetan informasi terkait dengan beberapa jenis program Betul dan manfaat sekali. yang diterima, dan tentunya berapa biaya yang harus kawan-kawan keluarkan di setiap bulannya. Betul sekali. Nggak kerasa nih ya, Duina ya. Iya ya, Udah jam sudah. 9 latnya 58 menit Wow. waktu Indonesia bagian barat ya. 2 menit lagi sejam kita menemani pendengar setia Radio Rasika di 103,4 FM. Tapi sebelum kita sudahan atau udahan, kita boleh deh Bang Mendengar ya. Aldin ada nggak pesan-pesannya ataupun closing statement mungkin yang boleh disampaikan ke seluruh masyarakat di Kapuas Hulu. Silakan Bang Aldin. Oke, jadi teman-teman listener semuanya di Kabupaten Kapuas Hulu, baik pekerja ataupun mungkin sektor informal, tadi tukang cukur, nelayan, petani, biduan, fotografer, MC, semuanya, pastikan diri Anda terdaftar sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan. Caranya gampang, bisa di bpjsnagakerjaan.go.id, bisa melalui aplikasi JMO, bisa juga datang langsung ke kantor cabang Kapuas Hulu. Jadi pastikan Anda semua terdaftar. Kerja keras, bebas cemas. Iya, Mantap. kerja keras bebas, Bebas cemas. cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti Pasti tenang. Boleh nih kita jadi buat jadi jingle ya. Jadi brand ambassador boleh Iya, juga boleh nih. nih ya. Boleh, Boleh banget ya. Jadi polisi tidurnya berarti ya. Oke, thank you banget Bang Aldin, dan tentunya titip salam untuk tim kru ya. Untuk teman-teman yang berada di BPJS Ketenagakerjaan Ya, ya. biasanya kalau kemarin siapa sih Bang Ini Rangga, Bang Rangga, ada Bang Nando, Bang Nando yang mampir ke sini. Entar siapa lagi nih yang boleh ada Pak datang? Nanda. Oh, nanti mungkin Rangga atau Nando deh nanti bisa Oke, diundang ke sini. ini Rangga kemarin kalau nggak salah datang cuman nggak siaran. Betul. Iya, mana Rangga, mana Rangga Dicari. siaran Rangga ntar ya. dicariin ya. Oke, thank you banget untuk Bang Aldin dan wabil khusus dari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Bang Arga, Iya, Mbak Duina, sama-sama. semua Kapuas Hulu, Radio Rasika. Iya, see you next time ya BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Boleh say bye-bye untuk pendengar kita Bang Aldin. Bye-bye. Dadah semua istriku yang lagi nonton juga. Iya, Dadah. iya. Lagi denger ya. lagi denger katanya ya. Oke, thank you banget untuk Bang Aldin, Duina. Iya. Duina udah stop juga ya siarannya jam 10 ya. Stop, Stop. iya. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Oke. Thank you banget untuk pendengar setia Radio Rasika dimanapun Anda berada.
juga istrinya Bang Aldin yang lagi dengerin dari mana yang dengerin? Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Thank you banget untuk kalian. Mudah-mudahan informasi yang udah kita obrolin ya, bisa Dwina, bermanfaat ya. bermanfaat untuk yang mendengarkan dan Betul. untuk kita berdua. Tentu Oke. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai Jumpa. jumpa.